Kematian merupakan suatu hal yang pasti terjadi bagi setiap makhluk hidup, tak terkecuali pada manusia. Kapan seseorang akan meninggal pun sudah ditetapkan ketika dirinya masih di dalam kandungan, ketika ruh ditiupkan. Ruh merupakan unsur non-materi yang ada dalam jasad yang diciptakan Allah. Tidak seorang pun yang boleh menyandarkan kabar mengenai hal gaib kecuali berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Pernyataan mengenai ruh sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah dan para sahabat. Para nabi diperintah oleh Allah untuk menjawab, ruh itu adalah urusan Rabbku, Qs. Al-Isra 85. Dulu menjelang wafatnya Nabi, Allah memperlihatkan pahala yang berlimpah dan ganjaran besar yang akan mereka dapatkan di sisinya di akhirat. Allah juga memberikan pilihan kepada mereka apakah ingin tetap di dunia atau pindah ke tempat yang sangat mulia. Tidak diragukan lagi bahwa Nabi memilih ke tempat yang abadi yakni akhirat. Berdasarkan hari Bukhari, Aisyah berkata ketika malaikat pencabut nyawa datang kepada Rasulullah, sementara kepala beliau di pangkuan saya, maka Rasulullah pingsan beberapa saat. Dan tak lama kemudian ia sadar kembali, lalu beliau menatap ke atas langit-langit rumah sambil mengucapkan, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan teman-teman yang paling mulia." Aisyah berkata, dengan demikian Rasulullah tidak memilih untuk hidup lebih lama lagi bersama kami. Saya ingat yang pernah beliau sampaikan kepada kami ketika masih sehat, itulah kata-kata terakhir yang beliau ucapkan. Ustadz Amir Ar-Soronji mengatakan setiap orang yang dicabut ruhnya oleh malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel, maka tidak ada sekejap mata pun ruh tersebut di genggamannya. Melainkan ruh tersebut langsung dipegang oleh dua malaikat yang akan mengantarkannya ke langit. Bagi seorang muslim yang soleh dan taat kepada Allah, maka sebelum diantar di langit ia dibalut dengan kain kafan dari surga dan diberi wangi-wangian dari surga yang wanginya melebihi minyak kasturi. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Qs. Al-Anan. Para malaikat penjaga pintu langit membuka pintu-pintu langit untuknya sambil berkata, ruh siapa yang wangi dan harum ini? Malaikat pengantar ruh mengatakan Fulan bin Fulan dengan nama terbaik yang diperolehnya di dunia. Para malaikat di langit dan bumi berdoa agar rahmat baginya dan agar ruh tersebut naik melalui arah mereka. Lalu tiap malaikat di setiap langit turut mengantarkannya sampai langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah. Para malaikat mengantarkannya sebagai bentuk kehormatan atau kemuliaan. Allah berfirman, tuliskan kitab hambaku di tempat yang tinggi. Kembalikan dia ke bumi karena aku menciptakannya dari bumi, mengembalikannya ke bumi, dan mengeluarkannya dari bumi sekali saja. Lalu ruh orang soleh itu kembali ke jasadnya. Dua malaikat datang dan duduk bersama seraya bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Dari mana kamu mengetahui hal ini? Karena orang soleh, maka ia dengan lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Adapun ruh yang buruk dari hamba yang tidak soleh, setelah dicabut ruhnya lalu ia dibalut dengan kain kafan dan diberi wewangian dari neraka sehingga keluar darinya bau yang sangat busuk dan sangat tidak disukai malaikat. Para malaikat yang di langit melaknatnya ketika ia dicabut. Pintu-pintu langit ditutup tidak dibuka untuknya. Setiap malaikat berdoa agar ruhnya tidak naik ke arah mereka.
Malaikat dan ruh tadi melewati sekelompok malaikat yang bertanya, ruh siapa yang sangat bau busuk ini? Malaikat pembawa ruh menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama terburuk yang digunakan di dunia. Malaikat penjaga pintu tetap tidak membukakan pintu langit. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga, hingga onta masuk ke lubang jarum QS. Al-A'raf ayat 40. Ini bahaya kekufuran, kesyirikan. Allah menyuruh malaikat untuk mengembalikannya ke bumi. Akibat pintu-pintu langit tidak dibuka untuknya, maka ruh tersebut dilempar dengan keras dari tempat yang tinggi sampai kembali ke jasadnya. Hingga akhirnya nanti datang malaikat mendekatinya untuk bertanya dan memberikan balasan terhadap perbuatannya selama masih hidup.